Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain Season 2 part yang ke-6 teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah seorang yang membantu Mimin mencapai 6000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih. Lalu intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Kembali ke seorang pria yang bernama Mujin yang secara tiba-tiba hadir di sana. Dirinya pun memberitahukan bahwa ia diperintahkan si ketua sekte untuk memeriksa mereka lantaran khawatir. Ditambah ia pun berkata, kenyataannya prasangka buruk yang dirasa si ketua pun beneran terjadi. Dalam pandangan si Mujin, ia pun mengira bahwa para juniornya kemungkinan diserang secara massal, yang berarti ada 2 kali lipat musuh yang berasal dari sekte Gunung Berbunga, atau bahkan mungkin ada campur tangan dari sekte lain, hingga para juniornya bisa kalah dalam pertempuran. Akan tetapi Jin Heon pun hanya tertunduk, diam 1000 bahasa, mengisyaratkan pertarungan tersebut tidak seperti yang seniornya pikirkan. Melihat hal itu, Mujin pun seketika paham bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran dengan jujur dan adil, tanpa skenario ataupun trik licik dari sekte Gunung Berbunga. Untuk itulah ia pun nampak kesal seraya berkata bahwa kekalahan mereka adalah sesuatu hal yang mencoreng nama baik sekte Wudang di hadapan dunia. Ditambah ia pun mengecam mereka yang bertindak tanpa rencana yang matang, hingga membuat mereka bisa berakhir dengan sebuah kekalahan. Menanggapi hal itu, para murid pun hanya tertunduk meratapi kesalahan yang telah mereka buat, sambil meminta maaf atas kegagalan tugas yang telah mereka terima. Sebagai pria dewasa yang bijaksana, tentunya Mujin pun memaklumi hal tersebut dan memaafkan mereka, seraya menjelaskan bahwa semua itu tak masalah, lantaran mereka di waktu sekarang akan meninggalkan Namying dan pergi langsung menuju makam pedang. Mendengar itu, Jin Heon pun terlihat terkejut karena setahu dirinya sekte belum mengungkap lokasi tepatnya keberadaan makam pedang. Alasan itulah sebabnya mereka membutuhkan Namying agar seleluasa mungkin menyelidiki letak pasti makam tersebut. Mujin pun menjawab jika semua hal itu sudah tak diperlukan, lantaran dirinya sendiri telah memecahkan teka-teki di mana keberadaan makam itu, seraya menegaskan bahwa kehilangan adalah sebuah malapetaka, tetapi ada banyak kesempatan untuk membalas dendam. Jadi mereka harus mengendalikan rasa amarah, sedih ataupun frustasi, dan lebih berfokus ke tujuan yang lebih penting. Ditambah ia pun menginformasikan bahwa dukungan dari sekte akan segera datang. Untuk itulah yang terluka parah harus kembali ke sekte agar diobati, dan yang tidak harus mengikutinya. Menanggapi hal itu, Jin Heon pun seketika tersenyum, sebab andaikan mereka bisa menemukan makam pedang, cepat atau lambat ia pasti bisa membuat sekte Gunung Berbunga membayar atas penghinaan yang telah ia terima. Lalu si Mujin pun mempertanyakan pada si Jun Heon, apakah dirinya akan ikut atau kembali pulang seperti yang terluka lainnya. Si Jin Heon pun menjawab, mau bagaimanapun dirinya akan pergi dan berjanji tak akan menjadi beban dalam perjalanan tersebut. Melihat keteguhan juniornya itu, Mujin pun tersenyum, lantaran Jin Heon bisa mengendalikan dirinya dan lebih fokus pada tujuan yang lebih penting. Untuk itulah ia pun memberikan izin agar dirinya bisa ikut. Akan tetapi tiba-tiba dirinya merasakan suatu kehadiran di atas tebing di samping ia berpijak. Untuk itulah dengan mata yang tajam mengarah ke sana, Mujin pun berteriak, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Kemudian sosok yang mengawasi mereka pun menampakkan diri, di mana itu adalah si Chumyung yang telah menyamar menggunakan pakaian serba hitam. Ia pun turun dari atas tebing dan memperkenalkan bahwa dirinya hanyalah sebatas pencuri yang tak sengaja lewat, sambil bertanya tentang apa itu makam pedang yang mereka bicarakan sedari tadi. Suara jangkrik pun terdengar, lantaran mereka dengan mudah menebak bahwa semua itu hanyalah sebuah kebohongan. Sebab bagaimana bisa seorang pencuri berada di jalan pegunungan, bukannya di daerah produktif seperti kota-kota besar. Lalu setelah diamati dengan cukup detail, Jin Heon pun sadar bahwasanya sosok tersebut membawa pedang di pinggangnya dengan motif bunga plum. Untuk itulah orang yang dihadapannya pasti berasal dari sekte Gunung Berbunga. Dan hanya satu nama yang terpikir oleh si Jin Heon,
Yang berani sesembrono itu mengawasi mereka, yaitu si Chumyung sang Heavenly Defense Dragon. Menanggapi hal itu, si Chumyung pun bersikeras bahwa ia bukanlah orang yang dimaksud si Jin Heon. Seraya mengumpat, "Cih, dasar bodoh, seharusnya kau berpura-pura untuk tidak menyadarinya." Mengerti dengan situasi tersebut, akhirnya Mujin pun turun tangan, di mana ia pun berkata, "Baiklah, tak ada seorang murid dari Sekte Gunung Berbunga di sini. Jadi, dia hanya akan memotong seorang pencuri yang mengancam keselamatan mereka." Namun, ia pun menambahkan, jika si Chumyung bersedia melepas topeng dan meminta maaf di waktu sekarang, maka situasi tersebut akan selesai dengan cara yang damai. Tetapi jika si Chumyung terus melakukan kebodohan sampai akhir, maka jangan salahkan ia jika tak sedikit pun memberikan sebuah belas kasih di pertarungan nanti. Setelah itu Mujin pun mengeluarkan pedangnya, di mana dalam pandangan si Chumyung, meski si Mujin belum mengambil sikap atau melepaskan energi apapun, kenyataannya dia memancarkan tekanan yang dapat menebas kapan saja. Untuk itulah jika prasangkanya benar, si Mujin adalah orang yang memiliki tingkat tertinggi dari semua musuh yang pernah ia lawan sejak dilahirkan kembali. Intinya dia adalah seorang pedang sejati dari Sekte Wudang. Si Chumyung pun terlihat tersenyum bersemangat sambil mengeluarkan pedangnya dan memberikan sebuah nasihat agar lebih baik lawannya selalu waspada saat bertarung nanti. Dalam pikiran Jin Heon, ia pun ingat bahwa Baekhyun mengatakan yang paling terkuat di antara murid-murid Sekte Gunung Berbunga adalah si Chumyung. Namun meski begitu, ia tak habis pikir jika si Chumyung ingin menghadapi senior Mujin yang memiliki perbedaan usia sekitar 30 tahun. Dan bahkan senior Mujin pun dianggap paling jago atau kompeten di antara mereka di levelnya. Kembali ke pertarungan, di mana si Chumyung pun menjelaskan jika si pemenang tak mendapatkan apapun, itu adalah sesuatu hal yang mengecewakan. Jadi ia menyarankan agar mereka membuat taruhan, di mana orang yang kalah harus memenuhi keinginan si pemenang. Dan untuk keinginannya sendiri, ia ingin mendengar tentang apakah itu yang dimaksud dengan makam pedang. Mujin pun terlihat menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak dan akhirnya setuju untuk bertaruh. Lalu ia pun mengutarakan keinginannya, andaikan si Chumyung kalah, maka ia harus melepas topeng, berlutut meminta maaf, sambil berjanji bahwa Sekte Gunung Berbunga tidak akan pernah menjadi saingan dari Sekte Wudang. Dengan santai si Chumyung pun menyetujui hal tersebut dan menyarankan agar si Mujin yang menyerang terlebih dahulu. Mendengar itu tentunya si Mujin pun naik pitam, merasa diremehkan seraya berkata, "Kesombonganmu itu seharusnya ada batasnya. Bagaimana kau?" Akan tetapi sebelum ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba si Chumyung menebaskan pedang yang ia genggam hingga membuat pipinya tergores, dan juga satu pohon yang ada di belakangnya pun terbelah menjadi dua. Diakhiri si Chumyung yang menjelaskan bahwasanya serangan itu hanyalah sebuah candaan. Kemudian si Mujin pun nampak termenung. Andaikan si Chumyung mengarahkan tebasannya dengan benar, maka barusan ia sudah terpenggal, lantaran dirinya sendiri tak sempat bereaksi sedikit pun atas serangan tersebut. Lalu si Chumyung pun menyarankan agar si Mujin berhenti menahan diri dan melakukan pertempuran itu dengan benar. Untuk itulah di waktu sekarang si Mujin pun tak banyak bicara, di mana dirinya langsung menerjang menusukkan pedangnya ke tempat si Chumyung berada. Akan tetapi pastinya si Chumyung pun dapat menghindari serangan itu dengan cara melompat ke lereng bukit yang ada di sana. Namun si Mujin pun tak memberikan napas panjang, di mana dirinya kembali menghampiri si Chumyung dan langsung beradu pedang dengan sangat kuat. Hingga keduanya pun terpental terjatuh dari atas lereng secara bersamaan. Dalam pikiran si Chumyung, ia sendiri ingin memastikan apa perbedaan dataran Jianghu 100 tahun yang lalu dan Jianghu saat ini. Di mana maksudnya, apakah seniman bela diri di waktu sekarang telah mengalami peningkatan atau semuanya hilang melemah akibat dari perang melawan kultus demonik. Setelah itu tempo pertarungan pun menjadi lebih cepat dan intens, di mana mereka berdua saling bertukar tebasan, tusukan yang sangat sulit diikuti oleh mata telanjang. Hingga di suatu momen si Chumyung pun berhasil mendaratkan sebuah tendangan yang membuat si Mujin pun terpental ke tanah dengan sangat cepat.
Akan tetapi pastinya untuk orang sekali bersimu jin, serangan tersebut pun tak berarti apa-apa, yang mana dirinya bisa kembali bangkit dan langsung memasang kuda-kuda bersiap mengeluarkan sebuah teknik. Skillnya itu sendiri seperti yang dilakukan Jin Heon melawan si Baekchun, namun ini versi yang lebih sempurna atau lebih kuat teman-teman. Dibuktikan dengan gambaran kain sutra yang lebih besar dan juga lebih banyak menggeliat di udara, seperti bisa memotong apapun yang berada di dekatnya. Dalam pandangan si Chumyung, ia pun tahu bahwa itu adalah sebuah aliran pedang jernih. Ia pun memuji caranya berpedang layak mendapatkan gelar tersebut. Seperti yang pernah Mimin bilang, pada dasarnya teknik Sekte Wudang yaitu counter attack atau menyerang balik hingga lawannya terkejut dan selalu unggul melawan tingkatan yang sama dengan musuhnya. Akan tetapi teman-teman, jika kedua petarung tingkatannya lebih tinggi atau keduanya sangat kuat, maka ada satu hal yang perlu digarisbawahi, yaitu energi internal. Jadi perbedaannya akan terlihat tergantung dari energi internal tersebut. Kemudian si Chumyung yang pastinya berada di tingkatan yang lebih tinggi melompat dengan santainya ke dalam kobaran teknik itu dan memotongnya menjadi dua dengan cukup mudah. Sambil menatap langit, Mujin pun tak menyangka bahwasannya tekniknya bisa terpatahkan. Untuk itulah ia pun kembali mengeluarkan sebuah skill yang bernama Taixing Sword. Berbeda dengan teknik tadi yang hanya menggeliat di udara, serangan ini sendiri langsung mengarah ke si Chumyung dengan sangat amat cepat. Melihat itu, Jin Heon pun sadar bahwasanya teknik Taixing Sword yang dikeluarkan si Mujin telah dikembangkan dengan sempurna. Jadi dirinya yakin tak peduli seberapa hebat bakat dari si Chumyung, dirinya tak akan bisa menghentikan serangan tersebut. Tetapi kenyataannya si Chumyung pun melakukan adegan seperti yang tadi, di mana dirinya kembali memotong aliran itu dengan cukup mudah. Ditambah tebasan si Chumyung seperti mengenai si Mujin secara tidak langsung, yang mana dirinya nampak terkejut tak bereaksi untuk beberapa saat. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh si Chumyung, yang mana dirinya langsung menyerang melakukan sebuah tusukan tajam dari atas. Akan tetapi untungnya, si Mujin kembali sadar dan sempat berguling menghindari serangan tersebut. Tusukan itu sendiri seperti sebuah serangan biasa, namun faktanya efeknya sangat mengejutkan, di mana tanah di sekitar pun porak-poranda hancur setelah menerima serangan itu. Untuk itulah si Mujin pun langsung sadar, andaikan ia barusan terkena serangan secara langsung, maka sudah dipastikan ia akan berakhir tewas. Ditambah dirinya pun sekarang mengakui bahwa ia jauh lebih lemah dibandingkan dengan si Chumyung. Dirinya pun bertanya-tanya, kenapa orang sekuat si Chumyung menggunakan topeng dan melakukan hal tersebut. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bui bui.